Halo semuanya, kali ini aku akan mereview film action yang berjudul The Great Wall. Bercerita tentang salah satu legenda tembok Cina diawali oleh dua tentara bayaran yang ditawan di sana. Dan lawan mereka sebenarnya bukanlah pasukan Cina, melainkan monster ganas dan cerdas yang berusaha menerobos tembok Cina. Dan tak lupa saya ingatkan, film ini mengandung full spoiler. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, boleh ya tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Bagaimana keseruannya? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita akan diberi pengetahuan sejarah di mana tembok besar Cina telah dibangun selama berabad-abad dan juga salah satu siklus warisan dunia paling terlama di muka bumi. Tembok besar ini mempunyai panjang lebih dari 8.850 km dan pembangunan tembok besar ini membutuhkan lebih dari 1.700 tahun atau 17 abad. Yang perlu diketahui, tembok ini dibangun untuk melindungi dari berbagai bahaya, dan inilah kisah legenda tersebut. Diperlihatkan suku pedalaman yang sedang mengejar dua tentara bayaran Eropa yang melewati wilayahnya tanpa izin. Tentara bayaran itu kemudian bersembunyi dan berhasil selamat dari kejaran suku itu. Pada malam hari, mereka beristirahat di dalam gua. Di sini kita tahu kalau mereka berangkat bersama rekannya yang berjumlah lebih dari 20 orang dan sudah berkuda selama 6 bulan. Tetapi persediaannya tersisa tinggal sedikit. Diketahui rekan-rekan yang lainnya banyak yang mati akibat kelaparan, kecapean, dan terbunuh. Mereka harus terus pergi ke arah utara untuk mendapatkan sesuatu yang mereka cari. Lalu, tiba-tiba makhluk misterius menyerang. 3 orang tewas dan hanya tersisa William dan Tovar. Mereka berhasil membunuh makhluk misterius tersebut. Potongan tangan makhluk itu dibawa agar bisa mencari tahu makhluk apa itu sebenarnya. Perjalanan dilanjutkan kembali dan suku pedalaman mengejarnya lagi sampai akhirnya mereka tiba di tembok besar Cina yang dijaga oleh pasukan Cina. Mereka berdua pun memilih menjadi tawanan di sana daripada harus kembali dan dibunuh oleh suku pedalaman. Lalu mereka berdua memberitahu potongan makhluk yang menyerangnya. Komandan Lin bertanya di mana mereka bertemu makhluk tersebut. William mengatakan mereka melihatnya di daerah pegunungan 2 hari yang lalu. Ternyata pasukan Cina sudah mewaspadai makhluk tersebut. Mereka tidak percaya William membunuh makhluk tersebut seorang diri. Komandan Lin ingin mereka berdua segera dibunuh agar rahasia pasukan Cina tidak bocor keluar. Tapi Wang, si ahli strategi, ingin mereka tetap hidup karena mungkin mereka bisa memberikan informasi yang berguna. Ternyata tembok Cina dibangun sebagai benteng melawan Tao Te, makhluk yang dibunuh oleh William. Pasukan Cina memperkirakan Tao Te akan menyerang 9 hari lagi. Tetapi ini jauh lebih cepat dari dugaan mereka. Wang bilang informasi dari mereka berdua sangatlah penting. Karena itu saat ini mereka tidak dibunuh dan akan ditawan. Jenderal Zhao bilang 60 tahun sudah mempersiapkan ini dan hari peperangan pun datang juga. Tugas pasukan dibagi menurut warna baju perang. Hitam pasukan darat, merah pemanah, ungu pasukan jarak dekat, dan biru pasukan berani mati. Mereka semua terlihat gugup melawan Tao Te. Lalu, tiba-tiba jutaan Tao Te menyerang. Serangan jarak jauh pun diluncurkan. Tao Te akan langsung mati jika matanya ditusuk. Tao Te mempunyai seorang ratu yang dijaga ketat oleh pasukan elit Tao Te. Sang ratu inilah yang memerintah semua pasukannya. Mereka mulai menaiki tembok Cina. Sekarang giliran pasukan ungu yang menyerang. William dan Tovar dilepaskan ikatannya oleh Ballarat dan William langsung membantu pasukan yang diserang. 3 Tao Te berhasil dibunuh oleh William. Sang ratu yang sangat cerdas dan sudah menganalisis situasi menarik mundur pasukan Tao Te. Jenderal Zhao memuji pertarungan William dan Tovar dan mereka pun dipersilakan untuk beristirahat. Ternyata tujuan Tovar dan William adalah mencari bubuk hitam, senjata paling berbahaya di abad itu. Begitu pula dengan Ballarat. 25 tahun ia juga dibayar dengan tujuan yang sama, mencari bubuk hitam. Mereka tidak ingin berlama-lama di sana. Ketika bubuk hitam ditemukan, mereka akan segera pulang dan menerima bayaran. Malam harinya, Ballarat menunjukkan sedikit bubuk hitam yang dicurinya dari Wang. Ballarat mengajak mereka mencuri dan kabur saat serangan terjadi dan pasukan meninggalkan pos penjagaannya. Wang memanggil William dan Tovar. Wang mengatakan magnet yang dibawa William mungkin akan berguna untuk pertempuran. Ternyata, Tao Te berasal dari petor yang menghantam daratan Cina 20 abad yang lalu.
Meteor ini dipercaya sebagai hukuman dari langit atas keserakan Kaisar Cina yang membuat seluruh daratan Cina menderita. Tao Te akan bangkit setelah 60 tahun sekali untuk menghukum manusia yang serakah. Tao Te akan memakan apapun dan diberikan kepada ratunya untuk berkembang biak. Jika Tao Te berhasil menerobos ke ibu kota dan mendapatkan nutrisi makanan dari 2 juta penduduk di sana, maka dunia tidak akan terselamatkan. Di lain tempat, pasukan Menara Barat diserang. Jenderal Zhou dan Komandan Lin menyiapkan pasukannya untuk bertempur. Ternyata mereka telah dijebak. Ada 2 Tao Te di depan dan di belakang. Lalu Jenderal Zhou terkena gigitannya. Zhou yang sudah sekarat mengangkat Komandan Lin sebagai jenderal baru dan Zhou akhirnya tewas. Shen utusan dari istana membawa catatan sejarah perang yang berusia 900 tahun. Dulu banyak Tao Te yang berhasil dibunuh karena batu magnet yang dibawa oleh William. Magnet itu bisa membuat Tao Te tidak agresif dan tidak bisa mendengar instruksi dari sang ratu. William mempunyai ide untuk membuktikan kebenaran kekuatan magnet tersebut dengan cara menangkap seekor Tao Te layaknya menangkap paus menggunakan kail. Tafar tidak ingin William membantu pasukan Cina karena tujuan mereka adalah mencuri bubuk hitam dan segera kabur dari sana. Bius yang sangat kuat dioleskan ke setiap tombak untuk menangkap Tao Te. Di lain tempat, Tofar dan Balarat bersiap untuk kabur, tapi Tofar tidak bisa meninggalkan William sendirian. Sedangkan William masih galau antara kabur atau membantu para pasukan. Kail pun ditembakkan. Beberapa Tao Te berhasil ditusuk, tapi dengan mudah mereka melepaskannya. Hanya tersisa 1 Tao Te. William pun datang membantu. Tao Te pun berhasil ditangkap. Wang mencoba mendekatkan magnet ke Tao Te dan Tao Te langsung tertunduk diam. Sesuai perintah Kaisar Cina, jika ada Tao Te yang berhasil ditangkap hidup-hidup, harus segera dikirimkan ke ibu kota. Shen pun membawanya pergi. Di lain tempat, ternyata serangan Tao Te hanyalah sebuah pengalihan selagi mereka menyerang. Tao Te yang lain menggali terowongan agar bisa menembus tembok Cina. Pasukan Cina harus sampai ke ibu kota sebelum Tao Te menyerang. Mereka berencana menggunakan balon agar bisa sampai dalam waktu 6 jam. Shen sudah sampai di ibu kota Bianliang dan kaisarnya ternyata masih bocil dong. Singkat cerita, Tao Te sudah sampai di ibu kota dan bodohnya Kaisar mencoba menjauhkan magnet tersebut. Akhirnya Tao Te berhasil sadar dan mulai memberi sinyal kepada ratunya. Ibu kota Bianliang sudah dihancurkan oleh Tao Te. Lin yang dalam keadaan mendesak diselamatkan oleh William dan tinggal mereka berdua yang tersisa. Kemudian tersisa Lin dan William yang akan membunuh ratunya. 2 kali sempat gagal dan kesempatan terakhir dimenangkan oleh Lin dan William. Nah, itu tadi alur cerita The Great Wall. Kesimpulan cerita tersebut, ternyata Tao Te muncul karena keserakan dari Kaisar Cina yang membuat daratan Cina menderita. Dan kemudian film pun berakhir.